Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivana Keswara Santoso dengan NIM 55012404049 dari kelas 4A Prodi D3 Akuntansi. Di sini saya akan membuat video tutorial untuk mengoperasikan aplikasi Accurate. Baik, langsung saja teman-teman kita buka ya aplikasi Accurate-nya. Nah, untuk membuat data perusahaan baru, kita klik tombol yang paling kiri, yaitu buat data perusahaan baru. Lalu kita klik titik 3 ini. Lalu untuk nama filenya kita isi nama PT-nya. Di sini saya pakai PT LSA Indonesia. Nah, lalu kita pilih kita mau simpan file ini tuh di mana. Kita klik create, klik OK. Lalu kita tunggu sampai loadingnya selesai ya teman-teman. Oke. Jika sudah, kita klik daftar sini penggunanya dan kata kuncinya adalah supervisor. Klik. Klik OK. Nah, di sini kita klik Indonesia lalu lanjut. Untuk persiapan kita pilih yang persiapan mahir. Lanjut. Oke. Untuk mata uang dan perusahaan kita klik tambah. Di sini namanya kita ketik rupiah. Nilai tukarnya 1. Nama negaranya Indonesia. Simbolnya Rp. Nah, lalu untuk nilai tukar ini kan ada pilihan 1 rupiah sama dengan 1 dan 1 sama dengan 1 rupiah. Kita pilih yang 1 sama dengan 1 rupiah. Klik OK. Nah, jika sudah, kita lanjut ya teman-teman. Untuk informasi perusahaan kita mengikuti yang di modul, cuman karena modulnya sudah di delete jadi aku nggak bisa ngasih layar si PDF-nya ini. Jadi nama perusahaannya itu PT LSA Indonesia. Alamatnya di Jalan Bayangkara nomor 3. Tanggal mulai tutup bukunya 30 November 2017 teman-teman. Oke, fiskalnya di sini 17 karena dia 17. Untuk default periodenya 11 karena dia dimulai dari bulan November dan 17. Lanjut ya teman-teman. Untuk nomor seri faktur pajaknya yaitu 11.000.000.001, lalu NPWP-nya 01.001.4.051.001. Nomor pengukuhan PKP-nya sama kayak NPWP-nya ya teman-teman.
Tanggal pengukuhan PKP-nya adalah 24 Oktober 2009. Oke, kode cabangnya kita 01, jenis usahanya adalah perdagangan sepeda motor. Untuk KLU SPT-nya yaitu 75342. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke akun-akun dan daftar lain. Di sini kan udah ada ya default akunnya. Jadi masing-masing akun yang ada di sini, yang sudah ada di sini, kita hapus dulu teman-teman, kecuali akun return earning karena memang sudah dari sananya. Untuk cara hapusnya itu klik kanan 2 kali lalu hapus. Oke. Tinggal Oke, lalu kita tambahkan akunnya, impornya di klik yang ini ya teman-teman. File, kita ubah dulu jenis filenya Excel. Oke. Yang daftar akun ini ya teman-teman, kita buka. Lalu kita langsung ambil data. Nah, ini sudah terimpor semua ya teman-teman. Jadi kan di sini masih ada headernya ya, atau judul dari si Excel tersebut. Jadi untuk judulnya kita hapus dulu. Cara hapusnya tinggal dihapus saja. Yes. Nah, lalu langkah selanjutnya adalah kita mendefinisikan kembali data-datanya. Misal kayak nomor akun, kita definisikan sebagai nomor akun. Lalu untuk nama akun kita definisikan sebagai nama akun. Tipe akun kita definisikan sebagai tipe akun. Nah, cash or bank kita definisi ke kas atau bank. Ini kita definisi ya teman-teman semuanya. Oke, jika sudah, kita
klik OK ya. Mata uang kita definisikan sebagai mata uang. Kita definisikan ke saldo awal. Jika sudah, kita klik import data. Oke, pastikan semua data sudah terimpor, yaitu 34 data. Klik OK. Oke, jadi ini akun-akun yang sudah diimpor barusan ya teman-teman. Lalu jika kita lihat bawah, yaitu ada akun default untuk ekuitas saldo awal dan akun laba ditahan. Jadi untuk ekuitas saldo awal ini kita menggunakan akun laba ditahan, dan akun laba ditahan juga kita menggunakan akun laba ditahan. Jika sudah, kita klik lanjut. Setelah itu kita akan masuk ke langkah akun default mata uang. Di sini nama mata uang ini sudah rupiah, yaitu akun hutangnya udah hutang dagang, akun piutangnya sudah piutang IDR. Lalu kita isi bagian pembayaran di muka penjualan, kita pakai ke uang muka penjualan IDR. Pembayaran di muka pembelian kita pakai uang muka pembelian IDR. Lalu diskon penjualan kita pakai potongan penjualan. Jika sudah, kita klik lanjut. Oke, selanjutnya yaitu daftar lain. Di sini ada syarat pembayaran dan pajak. Untuk syarat pembayaran, kita di sini klik tambah. Lalu informasi diskonnya, jika membayar antara 0 hari akan dapat diskon 0% dengan jatuh tempo 30 hari. Di sini keterangannya adalah net 30. Klik OK. Lalu kita klik tambah lagi. Jika membayar antara 0 hari akan dapat diskon 0 hari dengan jatuh tempo 0 hari juga. Keterangannya yaitu COD. Lalu teman-teman di sini kan ada kolom checklist. Kita centang, klik OK. Untuk syarat pembayaran kita sudah semua. Kita beralih ke pajak. Kita klik tambah. Lalu kita ketik pajaknya, yaitu PPN. Untuk nilainya adalah 10%. Kodenya kita isikan T yang melambangkan tax. Untuk keterangannya adalah pajak pertambahan nilai. Oke, di sini akun pajak penjualannya kita menggunakan akun PPN keluaran. Lalu untuk akun pajak pembelian kita menggunakan akun PPN masukan. Kita klik OK. Oke, lanjut ya teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu kita masuk ke pelanggan dan pemasok. Di sini ada tipe pelanggan dan metode pengiriman. Tipe pelanggan kita sudah umum, dan metode pengiriman kita perlu menambahkan, yaitu Tiki. Lalu klik OK. Kita klik lanjut. Nah, step yang ke-8 ini adalah pelanggan teman-teman. Jadi untuk mengisinya yaitu kita impor dengan klik icon dokumen yang ini. Lalu jangan lupa ininya diubah ke Excel dulu ya teman-teman. Oke, kita klik yang daftar pelanggan dan ambil data. Sama seperti sebelumnya teman-teman, jadi untuk header atau judulnya kita hapus dulu.
Selanjutnya kita akan melakukan pendefinisian kembali. Untuk nomor pelanggan, kita isikan nomor pelanggan. Untuk nama pelanggan, kita isikan nama pelanggan. Currency-nya kita isikan dengan mata uang. Saldonya yaitu saldo awal. Nomor fakturnya nomor faktur saldo awal. Tanggal fakturnya pajak pertama. Termnya kita isikan dengan syarat. Oke, jika sudah, di sini ada tipe pelanggan, kita isikan umum. Lalu kita impor data. Jika sudah, klik OK. Lalu kita lanjut. Kita lanjut untuk impor berkas untuk pemasok. Klik icon dokumen, lalu ubah ke Excel, klik ambil data. Seperti biasa ya teman-teman, untuk headernya kita hapus dulu. Jika sudah, kita akan melakukan pendefinisian kembali. Untuk nomor pemasok, kita isikan dengan nomor pemasok. Nama pemasok kita isikan dengan nama pemasok. Currency kita isikan dengan mata uang. Oke. Nomor faktur kita isikan dengan nomor faktur saldo awal. Tanggal faktur kita isikan dengan pajak pertama. Termnya kita isi dengan syarat. Untuk net 30 kita definisikan ke net 30. Untuk COD kita definisi ke COD. Klik OK, lalu impor data. Oke, jika sudah terimpor, kita klik OK, lalu klik lanjut. Step selanjutnya yaitu terkait dengan persediaan. Di sini ada gudang dan kategori barang. Untuk gudang sudah default ya teman-teman, sini sudah ada center. Lalu langsung aja kita lanjut. Oke. Di sini ada akun default barang. Jadi kita di sini akan mendefinisikan terkait akun-akun di sini ya. Untuk persediaan kita isikan dengan persediaan motor. Penjualan kita isikan dengan penjualan. Retur penjualan kita isi dengan retur penjualan. Diskon barang penjualan kita isikan dengan potongan penjualan. Akun barang pengiriman kita isi dengan persediaan motor. Harga pokok penjualan kita isi dengan harga pokok penjualan. Retur pembelian kita isikan dengan persediaan motor.
akun biaya kita isikan dengan beban luar usaha, dan akun barang belum ditagih kita isi dengan hutang penerimaan barang. Jika sudah, kita klik lanjut. Selanjutnya yaitu kita menentukan metode yang digunakan oleh PT LSA ini apa. Di sini ada rata-rata dan FIFO. Untuk kasus ini kita menggunakan metode FIFO. Lalu klik lanjut. Selanjutnya yaitu terkait dengan informasi barang. Untuk informasi barang, kita melakukan impor dari data Excel yang ada. Kita klik icon dokumen, lalu kita ubah ke Excel. Di daftar barang. Ambil data. Seperti biasa, untuk headernya kita hapus dulu. Lalu kita melakukan pendefinisian kembali. Untuk nomor barang kita definisikan sebagai nomor barang. Untuk deskripsi kita definisikan sebagai deskripsi barang. Untuk quantity kita deskripsikan sebagai, untuk cost per pieces kita definisikan sebagai satuan kontrol quantity. Untuk value kita definisikan sebagai total biaya. Dan untuk sales price-nya kita definisikan sebagai def harga jual 1. Di sini ada kolom-kolom yang dibutuhkan. Untuk kolom-kolom yang dibutuhkan kita pakai nilai defaultnya itu tipe barang kita pakai yang persediaan. Oke, jika sudah kita impor data, klik OK. Lalu kita next ke aktiva tetap. Di sini ada tipe aset tetap kena pajak, kita impor kembali. Kita klik icon dokumen, lalu ubah ke Excel. Yang nomor 5 ini ya teman-teman. Lalu klik ambil data. Headernya kita hapus, lalu kita akan melakukan pendefinisian kembali. Di sini ada tipe aktiva tetap fiskal, kita definisikan sebagai golongan aktiva tetap pajak. Lalu ada umur aktiva tetap, kita definisikan sebagai umur ekonomis pajak. Dan metode penyusutan fiskal kita definisikan sebagai metode penyusutan pajak. Di sini ada straight line method, kita definisikan sebagai metode garis lurus. Lalu ada double declining method, kita definisikan sebagai metode saldo menurun. Dan non depreciable kita definisikan sebagai tidak terdepresiasi. Klik OK. Sudah, teman-teman pastikan kita impor datanya. Pastikan ada 19 data terimpor ya teman-teman. Kalau sudah, kita klik lanjut. Di sini ada tipe aset tetap. Kita akan melakukan impor berkas lagi. Klik icon dokumen, lalu ubah ke Excel. Ambil data,
Jangan lupa headernya kita hapus. Lalu selanjutnya kita akan melakukan pendefinisian kembali untuk tipe aktiva tetap. Kita menggunakan tipe aktiva tetap, dan tipe aktiva tetap pajak kita menggunakan golongan aktiva tetap pajak. Lalu kita melakukan pendefinisian lebih lanjut. Ini kita definisikan ke yang sama dengan sumbernya. Jadi tidak disusutkan, kita definisikan ke tidak disusutkan. Lalu bangunan permanen kita definisikan ke bangunan permanen. Golongan 1 garis lurus kita definisikan sebagai golongan 1 garis lurus. Golongan 2 garis lurus kita definisikan sebagai golongan 2 garis lurus. Klik OK. Lalu kita klik import. Pastikan 5 data sudah terimport ya teman-teman. Jika sudah, kita klik lanjut. Selanjutnya yaitu ada daftar aktiva tetap. Kita klik import lagi. Kita ubah filenya ke Excel yang daftar aset tetap fix. Kita klik ambil data. Lalu kita hapus dulu teman-teman. Setelah itu kita melakukan pendefinisian kembali. Untuk tipe aktiva tetap kita menggunakan tipe aktiva tetap. Di sini kita definisikan sesuai dengan data sumbernya. Klik OK. Lalu untuk kode aktiva tetap, kita ke kode aktiva. Lalu keterangan aktiva, kita pakai keterangan aktiva. Lalu tanggal pembelian, kita pakai tanggal pembelian. Tanggal pemakaian, kita pakai tanggal pemakaian. Umur bulan aktiva kita pakai yang umur bulan aktiva tahun. Kita lanjut. Metode penyusutan yaitu metode penyusutan. Lalu tidak terdepresiasi kita definisikan ke tidak depresiasi. Metode garis lurus kita definisikan ke metode garis lurus. Klik OK. Terus akun aktiva kita pakai akun aktiva. Lalu kita definisikan kembali. Klik OK. Lalu untuk akun depresiasi kita definisikan sebagai akun akumulasi depresiasi. Akun beban depresiasi kita menggunakan akun beban depresiasi. Di sini kita menggunakan untuk N20 N10 beban penyusutan gedung dan beban penyusutan peralatan. Beban penyusutan gedung dan beban penyusutan peralatan.
Oke. Lalu sumber dana kita pakai sumber dana, dan untuk akun sumber dana kita menggunakan akun sumber dana. Oke, setelah itu kita impor data. 4 data terimpor. Lalu kita lanjut ke langkah selanjutnya. Oke, next stepnya yaitu hanya neraca percobaan saja. Jadi jika kita lihat antara debit kreditnya. Oke, untuk step selanjutnya yaitu hanya neraca percobaan saja. Jadi bisa kita lihat untuk saldo debit dan kreditnya sudah balance, teman-teman. Jadi kita bisa lanjut. Dan untuk langkah yang terakhir ini hanya preferensi perusahaan. Jadi kita bisa skip aja. Kita klik lanjut. Oke. Jadi kita sudah menyelesaikan persiapan singkat untuk PT LSA Indonesia. Jadi kita klik selesai. Untuk step berikutnya kita akan melakukan koreksi saldo. Untuk koreksi saldo kita klik laporan di sini. Lalu kita klik daftar laporan. Setelah itu kita klik buku besar. Lalu kita klik yang neraca saldo klasik. Nah, untuk pertanggalnya kita isikan dengan 30 November 2017. Di sini ada kolom parameter lain. Kita checklist, lalu klik OK. Nah, ini sudah muncul teman-teman terkait neraca saldo dari PT LSA Indonesia. Lalu kita akan melakukan koreksi saldo untuk opening balance equity. Kita gantikan dengan akun laba ditahan. Tadi kan belum sempat diganti. Untuk melakukan koreksinya kita klik saldo ini. Jadi dia akan otomatis muncul terkait transaksi apa yang telah dilakukan oleh PT LSA Indonesia. Jadi untuk mengganti si akunnya ini kita klik transaksinya, lalu kita ganti akun opening balance equity-nya menjadi akun laba ditahan. Jika sudah, kita klik simpan dan tutup. Nah, lalu untuk kita cek apakah dia sudah terinput atau belum, kita bisa klik perbaharui di sini. Jadi dia otomatis hilang ya teman-teman, yang nomor transaksi 11010. Lalu kita lakukan ini berulang kali sampai si saldo akun opening balance ini 0.
Oke, jika sudah, kita bisa langsung perbaharui saja. Ini saldonya sudah 0 ya teman-teman, jadi kita bisa close, dan di neraca saldo ini kita bisa perbaharui juga. Bisa dilihat teman-teman di sini untuk opening balance equity-nya sudah 0, sudah pindah ke laba ditahan. Dan ini saldo akhirnya kita bisa close. Oke, jadi step yang kedua yaitu kita akan melakukan proses penutupan. Jadi kita klik tab aktivitas, lalu periodik, kita klik proses akhir bulannya. Periodenya kita isikan dengan November, tahunnya 2017. Oke. Nah, di sini proses akhir bulan telah selesai, artinya kita sudah menutup transaksi di bulan November. Jadi kita akan memasukkan transaksi yang ada pada bulan Desember. Pada bulan Desember, transaksi pertama yaitu ada penjualan kepada PT Bintang. Jadi untuk mengisinya kita klik aktivitas, lalu penjualan, lalu kita klik faktur penjualan. Pelanggannya kita isikan dengan PT Bintang. PO number-nya kita isikan dengan nomor fakturnya yaitu 01-PJ. Setelah itu termnya kita sudah net 30. Lalu invoice date-nya kita isikan tanggal 5 Desember 2017. Oke, kita isi item-itemnya. Di sini ada Honda Supra, kuantitasnya 2, unit price-nya 11 juta. Karena di sini ada teksnya, kita isikan teksnya dengan kode T, maka dia akan otomatis ya teman-teman. Lalu barang yang kedua kita klik tab, lalu P004, kuantitinya 2, unit price-nya 10 juta, kita ketik T. Oke. Ini sudah ya teman-teman. Lalu untuk biaya kirim di sini ada harganya 1 juta. Jadi langsung saja kita ketikkan di sini freight-nya yaitu 1 juta. Akun biaya kirimnya kita menggunakan beban luar usaha. Utangnya kita menggunakan hutang. Lalu nomor FPSTD-nya kita 010 000 11. Tanggalnya kita sudah, ship date-nya juga kita sama, tanggal 5. Oke. Sudah, jika sudah sesuai dengan jumlah tagihan, kita simpan dan tutup. Oke, next ada pelunasan utang dagang. Untuk pelunasan utang dagang kita ke pembelian, lalu
pembayaran pembelian. Di sini vendornya kita tuliskan CP Merapi. Untuk ini banknya kita Bank Mandiri, payment date-nya di tanggal 10 Desember 2017. Itu namanya sudah sesuai 15 juta ya teman-teman. Date-nya di sini juga kita sesuaikan. Oke. Di sini kita checklist bayarnya. Lalu CP-nya kita isi dengan BKK 01/BKK. Jika sudah, kita simpan dan tutup. Oke, next ada pembelian. Pembelian kita buka aktivitas, lalu pembelian, lalu faktur pembelian. Vendornya kita isikan dengan PT Kinibalu. Invoice date-nya tanggal 15 Desember 2017. Ship date-nya juga sama, 15 Desember 2017. Termnya net 30. Kita isikan dengan nomor fakturnya. Lalu kita isikan itemnya. Di sini ada Honda Supra, kuantitinya 3. Karena ini kena pajak, kita isikan T. Unit price-nya 9.100.000. Enter. Kita klik tab. Lalu Suzuki Shogun. Kuantitinya 4. Unit price-nya 9.900.000. Enter. Lalu teksnya, total harganya sudah sesuai ya teman-teman. Lalu kita kalkulasikan, kita pencet icon kalkulator di sini. Jadi amount-nya yaitu 73.590.000 sudah dengan grand total. Namun di sini kita ada biaya kirim. Untuk biaya kirim pada pembelian kita isikan di beban sini. Lalu akun nomornya kita isikan dengan biaya angkut. Biaya angkut pembelian. Amountnya kita isikan dengan 1 juta. Oke. Alokasi ke barang, kita checklist. Lalu kita kalkulasikan lagi. Next, kita ke mengisi nomor FSTD-nya 01011. Lalu ininya kita isikan dengan 08. Nah, ini tanggalnya sudah. Jika sudah sesuai, kita simpan dan tutup. Oke. Next, kita ada penerimaan piutang usaha. Jadi ada bukti kas masuk dari PT Matahari, klik aktivitas, lalu kita ke penjualan, lalu penerimaan penjualan. Di sini kita isikan PT Matahari, banknya Bank Mandiri. Untuk payment date-nya di tanggal 20 Desember 2017.
ini 20 juta sudah sesuai teman-teman, lalu tinggal kita klik centang bayar. Setelah itu kita kalkulasikan, ininya kita isikan dengan 01 garing PKM. Setelah itu kita simpan dan tutup. Next, ada pembayaran beban. Untuk pembayaran beban, kita masuk ke aktivitas, lalu ke kas dan bank, kita klik kita klik pembayaran. Setelah itu, paid form-nya kita isi dari Bank Mandiri. Pembayaran voucher 1000, memonya kita isikan dengan pembayaran beban bulan November 2017. Date-nya kita isikan dengan tanggal 20 Desember 2017. Lalu kita isi dengan akun hutang beban, kita isi 5 juta. Kalkulasikan. Oke, sudah sesuai ya teman-teman. Di sini totalnya adalah 5 juta. Jika sudah, kita simpan dan tutup. Oke, sudah selesai. Lalu untuk mengecek laporannya, kita klik laporan, daftar laporan. Lalu kita stay di menu laporan keuangan dan pilih laba rugi yang standar. Periodenya dari tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017. Kita klik OK. Nah, sudah muncul teman-teman laporan laba ruginya untuk PT LSA Indonesia. Jika sudah selesai, kita bisa close. Oke teman-teman, segitu aja penjelasan tutorial mengoperasikan aplikasi Akuret dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.